Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Politeknik Negeri Ambon atas nama Cynthia Tun Ulat, NIM 1322-13477, kelas 2D, Prodi D4, jurusan Administrasi Niaga. Judul artikel ilmiah yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah SE, MAK, dan Bapak Barus Umarela SE, MSI AK. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economic, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan seperti pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat. Adapun hasil penelitian yang menyatakan bahwa masih perlunya pemeliharaan secara intensif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon dan masih kekurangan perhatian pihak terkait. Ini berarti Blue Accounting belum tertangani dengan baik, khususnya pada sektor pariwisata pantai dan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan dan disinilah letak novelty serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Landasan teori. Model dalam pendekatan Blue Economy merupakan konsep yang mendorong perubahan struktur dan pola pembangunan agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Praktik perekonomian yang bertujuan memperoleh keuntungan jangka pendek akan ditinggalkan dan berfokus terhadap low carbon ekonomi sehingga perubahan iklim dan global warming sebagai akibat dari kegiatan perekonomian dapat diatasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa South Asia, particularly Bangladesh, has potentials and scope for implementing. Temuan penelitian menyatakan bahwa implementasi konsep Blue Economy dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dengan merevitalisasi pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan konsep digitalisasi aquaculture untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di bidang maritim melalui pengembangan hilirisasi produk perikanan yang memiliki daya saing dan inovatif guna mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan. Sedangkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel utama pengembangan industri perikanan tangkap berkelanjutan setiap konsep Blue Economy adalah ramah lingkungan, kebersamaan gotong royong, peningkatan industri, dan tidak menyisakan limbah. Adapun menurut hasil penelitian bahwa penerapan Blue Economy di bidang perikanan kebudayaan masih harus diperkaya dengan kerangka kebijakan kelautan dan perikanan tersebut, di dalamnya ketersediaan teknologi perikanan budidaya yang prospektif, peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi konsepsi Blue Economy, dan penerapan perikanan budidaya yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip Blue Economy. Metode penelitian. Populasi data penelitian adalah seluruh pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai dengan 2021. Adapun sampel yang diambil adalah seluruh anggota populasi berhubungan. Hanya ada 2 pusat wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, maka keduanya sekaligus menjadi sampel, yaitu wisata Pantai Namalatu dan Pantai Hunimua. Menurut data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan publikasi, data keuangan, buku,
data pengunjung suatu tempat, hasil penelitian terdahulu, jurnal, dan sebagainya. Analisis juga dilakukan terhadap buku-buku teks, baik yang bersifat teoritis maupun empiris. Kegiatan analisis ditunjukkan untuk mengungkapkan makna, kedudukan, dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan pariwisata yang ada atau yang terjadi, untuk selanjutnya mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal-hal tersebut. Hasil dan pembahasan ruang lingkup Blue Accounting. Blue Accounting merupakan turunan dari Blue Economic, mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut, seperti pengembangan dan pemeliharaan sektor wisata pantai, pengembangan kawasan pesisir, komoditas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan sektor perikanan secara berkesinambungan. Yang dimaksud dengan berkesinambungan adalah adanya keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sekitar 93.000 km luas laut Nusantara dengan 17.000 pulau yang dikelilingi oleh laut. Di samping itu sebanyak 1.412.000 pulau besar dan kecil di Provinsi Maluku yang masih butuh pengembangan potensi wisatanya berupa wisata budaya dan bahari. Jika dikonversi dalam persentase, maka sebesar 7,6% merupakan luas daratan, 92,4% merupakan luas lautan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku memiliki keunggulan geografis yang berpotensi besar dalam optimalisasi Blue Accounting. Adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam kajian Blue Accounting adalah ketersediaan sumber daya bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan ekonomi berbasis darat dan laut. Oleh karena itu, potensi wisata pantai dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah merupakan salah indikator utama dalam mengukur potensi optimalisasi Blue Accounting pada suatu daerah, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Menurut menyatakan bahwa perumusan akuntansi kelautan dan perikanan biru mengintegrasikan konsekuensi ekonomi pelestarian dari ekosistem keanekaragaman hayati laut. Dengan demikian, Blue Accounting tidak hanya menyajikan informasi keuangan tetapi disertai informasi non-keuangan yang memberikan perhatian terhadap lingkungan. Di samping itu, PR tentang Blue Accounting masih banyak, termasuk pertanggungjawaban perusahaan motif terhadap implementasi Blue Accounting dan mekanisme pelaksanaan Blue Accounting pada wilayah atau suatu unit yang dikelola oleh pemerintah. PR tersebut berjalan beriringan dengan pertanyaan-pertanyaan yang viral seperti apakah program-program implementasi Blue Accounting bisa diakui secara CSR bagi perusahaan profit oriented, apakah Grant Accounting dapat dipaketkan dengan Blue Accounting, apakah ada sanksi tegas bagi pihak terkait yang sengaja dengan lalai dalam implementasi Blue Accounting, dan sejumlah pertanyaan lainnya. Banyaknya PR tersebut mengundang berbagai pihak turut adil, memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis melalui usaha-usaha yang dapat dilakukan sesuai kapasitasnya masing-masing, termasuk para dosen dan peneliti. Pada gambar pertama, adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526.445 pengunjung dari tahun 2018 sampai dengan 2020.
Jumlah kunjungan menurut hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021, jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 3.171 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 4 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung di tahun 2021 dengan tahun 2018 masih jauh lebih rendah sebanyak pengunjung. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjung tertinggi di tahun 2018 sebesar 26%, sedangkan tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2019 sebesar 17%, tahun 2020 sebesar 7%, dan tahun 2021 sebesar 24%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 90.743 kunjungan atau sebesar 77%. Adapun gambar kedua, adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256 pengunjung. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020 jumlah kunjungan menurun. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan pengunjung sebanyak 10.591 kunjungan atau sebesar 58%. Hingga di tahun 2020 jumlah pengunjung masih lebih rendah sebanyak 1.960 pengunjung jika dibandingkan dengan pengunjung 3 tahun terakhir. Namun jika dibandingkan jumlah pengunjung di tahun 2021 dengan tahun 2018 sudah mulai meningkat lebih tinggi sebanyak 8.631 pengunjung. Adapun jumlah pengunjung sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka pengunjung tertinggi di tahun 2021 sebesar 25%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 60%, dan tahun 2020 sebesar 19%. Temuan dalam penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu mendapatkan respon positif dari pengunjung. Padahal konsep Blue Accounting mencakup pengembangan dan pemeliharaan destinasi wisata pantai sesuai prinsip konservasi alam dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa kesadaran wisatawan dan kondisi cuaca buruk dapat berdampak terhadap kelestarian dan kebersihan lingkungan pantai. Adapun gambar 3 dapat diketahui kontribusi wisata Pantai Hunimua terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 jumlah PDA menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 dan gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga di tahun 2021 jumlah PAD masih lebih rendah sebesar 144.133.214 rupiah jika dibandingkan dengan PAD 4 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan dengan jumlah PAD di tahun 2021 dengan tahun 2018 masih jauh lebih rendah sebesar 58.666.500 rupiah. Adapun jumlah PAD sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebesar 682.883.500 rupiah. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka
PAD tertinggi di tahun 2018 sebesar 28%, sedangkan tahun 2017 sebesar 20%, tahun 2019 sebesar 18%, tahun 2020 sebesar 8%, dan tahun 2021 sebesar 26%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan PAD sebesar 443.444.000 atau sebesar 78%. Pada gambar keempat dapat diketahui kontribusi wisata pantai Namalatu terhadap pendapatan asli. Dari tahun 2018 sampai dengan 2019 jumlah PAD menurun. Hal ini dipengaruhi oleh gempa bumi yang melanda kota Ambon di tahun 2019 sehingga sejumlah ikon rusak parah. Hingga 2021 jumlah PAD masih lebih rendah sebesar 1.214.500 rupiah jika dibandingkan dengan PAD 3 tahun terakhir. Walaupun jumlah tersebut tidak signifikan, adapun jumlah PAD sebelum COVID-19 pada tahun 2018 sebesar 175.081.000. Jika dikonversi dalam persentase selama 5 tahun terakhir, maka PAD tertinggi di tahun 2018 dan 2021 masing-masing sebesar 23%. Tahun 2017 sebesar 16%, sedangkan tahun 2019 sebesar 20%. Masing-masing sebesar 19%. Di tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi lonjakan PAD sebesar 26.489.500 rupiah atau sebesar 54%. Nilai PAD yang merupakan kontribusi wisata pantai Namalatu secara penuh karena hak kelola dan kepemilikan sepenuhnya oleh Pemprov Maluku. Jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Adapun total kunjungan wisatawan pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 526.445 pengunjung, dan total kunjungan wisatawan pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256 pengunjung. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.